Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di rumah Maji, rumah pengetahuan dan budaya. Nah teman-teman, sekarang kita lagi ada di Masjid Al-Awabin Kuitang nih, yang dulunya tuh sebagai tempat tinggal Habib Ali. Nah, Presiden Soekarno tuh juga pernah menetap di sini selama 2 bulan. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Yuk ikutin terus, kita tanya-tanya sekalian kita lihat-lihat dalamnya kayak gimana. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di Masjid Al-Awabin Kuitang yang terdapat makam Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi nih. Nah sekarang kita juga udah sama satu narasumber kita, yaitu Habib Ali, pimpinan Islamic Center Indonesia. Assalamualaikum Habib. Salam. Habib, kita mau tanya-tanya nih Bib. Kita mau tanya-tanya gimana sih awal mula sejarah berdirinya Masjid Riyad Kuitang ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala hawla wa la quwwata illa billah. Saya jelaskan dulu ya, kita sekarang ada di Islamic Center Indonesia. Di depan ini adalah Masjid Awabin, ya, masjid kedua Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Yang tadi Anda tanyakan itu yang ada makam dari pendiri Majelis Ta'lim Kuitang Habib Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi, itu Masjid Ar-Riyad. Masjid Ar-Riyad di depan sana yang ada makam Habib Ali, yang ada makam putranya dan ada makam cucunya, Habib Muhammad dan Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Jadi ini adalah Masjid Awabin, dan untuk sejarah Masjid Ar-Riyad itu dibangun oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Masjid yang pertama dibangun oleh beliau di Kampung Kuitang sekitar tahun 1889 ya, dan ini sudah ada masuk di dalam peta di Amsterdam di Belanda ya, untuk Masjid Ar-Riyad. Dulu namanya Masjid Jami Al-Makmur, belum menjadi Ar-Riyad. Kemudian dirobah ya, dengan berjalannya waktu dirubah menjadi Masjid Ar-Riyad. Ada 3 kali bergantian nama. Pertama Masjid Al-Makmur, kemudian masjid itu diberikan nama oleh Bung Karno ya, menjadi Guwatul Ummah, Masjid Guwatul Ummah. Kemudian berubah lagi menjadi Masjid Ar-Riyad seperti sekarang ini. Terus Bib, di Masjid Ar-Riyad itu tuh udah berapa kali direnovasi dan bagian-bagian mana aja yang masih asli tuh Bib? Renovasi sudah beberapa kali renovasi. Yang pertama ya tentunya setelah dibangun itu, setelah berpuluh-puluh tahun digunakan, kemudian direnovasi ya, dalam waktu 1 tahun Habib Ali merenovasi itu sekitar tahun 30-an ya, 30-an dibangun. Jadi itu renovasi yang pertama. Kemudian direnovasi lagi tahun 63 ya, dengan bangunan yang seperti kita lihat sekarang ini ya, bangunan modern. Kala itu tuh bangunan modern karena berlantai 2. Itu tahun 63 ya, sampai sekarang, sampai seperti yang kita lihat sekarang. Kalau bagian-bagian aslinya yang untuk tahun yang pertama dibangun atau setelah renovasi pertama itu sudah nggak ada lagi sepertinya. Terus apa benar masjidnya itu katanya pernah berperan dalam menyiarkan kabar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Setelah proklamasi kemerdekaan, kan hari Jumat ya, proklamasi kemerdekaan. Setelah khatib turun dari mimbar, Habib Ali menyampaikan kepada umat bahwa Indonesia telah merdeka dan menyerukan kepada umat untuk menaikkan bendera merah putih di setiap rumah masing-masing ya, diperintahkan untuk mengibarkan bendera merah putih. Dan di Majelis Ta'lim Kuitang sendiri ini ya, umbul-umbul yang kita lihat ramai sekarang ini yang di Kuitang itu selalu dipasang ketika ada perayaan keagamaan seperti perayaan Maulid dan 17 Agustus selalu dipakai umbul-umbul.
yang umbul-umbul warna merah putih ataupun bendera merah putih. Jadi di sini benderanya nuansanya hanya merah putih. Nah, menurut info yang saya dapat nih Bib, katanya kan Presiden Soekarno pernah menetap di sini selama 2 bulan ya. Itu tuh apakah ada ruangan khusus untuk beliau untuk istirahat gitu Bib? Ya, di rumah Habib Ali ya, di kediaman Habib Ali. Tempat tinggal tidurnya Bung Karno, bukan di Masjid Riyad tapi di tempat Habib Ali. Nah, karena sudah dirubah bangunannya sekarang ini ya, kira-kiranya ya di ruang tengah atau di mana bersebelahan kamarnya dengan Habib Ali, sepertinya begitu ya. Apakah ada wejangan atau amanah gitu dari Habib Ali untuk Bung Karno yang masih relevan saat ini? Ya, yang saya tahu Habib Ali itu pernah menyampaikan di depan Bung Karno ya, bahwa manusia itu harus bertuhan, dan hendaknya negara Indonesia ini ya harus menjamin warganya itu untuk menyembah Tuhannya dengan leluasa gitu. Dan yang lain ketika Habib Ali meresmikan masjid dan juga menamakan masjid yang ada di istana ya, Masjid Baitur Rahim. Habib Ali menamakan masjid yang di istana ini Baitur Rahim, Istana Jakarta. Kemudian tidak ada sepertinya atau belum terlihat adanya menara. Habib Ali menyampaikan langsung kepada Bung Karno, kata Habib Ali, Bung Karno, kalau namanya masjid harus ada menara. Kemudian langsung panggil Pak Bung Karno, panggil arsitek atau panggil insinyurnya ya, untuk merencanakan secepat mungkin pembangunan menara Masjid Baitur Rahim. Kan Habib Ali waktu itu menjelang wafatnya hanya berbaring di tempat tidur tuh, yang tidak sadarkan diri selama 40 hari tanpa makan dan minum, terus terbangun menjelang ajalnya. Apakah itu termasuk salah satu dari karomahnya? Ya bisa, banyak karomah Habib Ali ya. Tapi mungkin bisa ditanyakan ke yang lain, jangan ke saya. Kalau Anda tanyakan tentang Habib Ali ini tidak makan tidak minum selama 40 hari, yaitu satu karomah ya. Nah, hanya meminum air zam-zam. Dia tidak makan tidak minum, tapi hanya minum air zam-zam. Karena air zam-zam itu kan kata Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalah ya. Air zam-zam itu bergantung fungsinya kepada apa yang diniatkan oleh yang meminumnya. Nah, itu keberkahan daripada air zam-zam itu sendiri. Terus kalau misalnya pengajian yang setiap minggu pagi itu tuh dimulai sejak kapan ya Bu? Dimulai sejak tahun 1889 ketika Habib Ali itu merasa tempatnya sudah tidak mencukupi kediaman beliau bangun masjid surau. Tadinya surau ya, tadinya musola, itu Masjid Riyad, dibangunlah oleh Habib Ali menjadi surau. Kemudian ya karena terus bertambah jamaah yang datang, nah dirubah menjadi masjid. Nah, kalau misalnya setiap bulan Ramadan nih Beb, apakah aktivitas ziarah dan pengajian minggu pagi masih tetap dilaksanakan? Oh tidak, kita tawakufkan, kita istirahatkan karena menyambut datang bulan Ramadan ya. Jadi diliburkan sama sekali Majelis Taklim Kuitang, tapi di Masjid Awabin ini diadakan sholat taraweh 2 waktu yang sedikit berbeda. Di Masjid Riyad ini dimulai persis awal sholat Isya, dan di Masjid Awabin ini dimulai agak terlambat, kurang lebih sekitar pukul 8 malam baru diadakan sholat taraweh. Tapi kalau di Masjid Riyad itu setelah Isya langsung diadakan, setelah menjalankan sholat Isya langsung diadakan sholat taraweh. Dan kalau kegiatan di bulan Ramadan, ada kegiatan malam 25 Ramadan. Itu diadakan sholat taraweh. Jadi di dalamnya dihatamkan Al-Quran. Ini hatmu taraweh.
di malam 25 Ramadan. Nah, cukup sekian teman-teman penjelasan dari Habib Ali sebagai pimpinan Islamic Center Indonesia. Semoga pengetahuan tersebut dapat menambah wawasan teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan tentang makam Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau yang lebih kita kenal sebagai Habib Kuitang. Semoga pengetahuan tersebut dapat menambah wawasan teman-teman dan jangan lupa tetap saksikan terus Rumah Emak Aji, Rumah Pengetahuan dan Budaya yang nanti kita akan membahas situs-situs sejarah lainnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.